bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Nirvana Demon Flame, ucap penonton. Banyak suara dengan syok yang tak tertandingi, dikeluarkan pada waktu yang hampir bersamaan. Terlepas dari apakah itu Liu Bai, Yan Shen, atau Lin Langtian itu, semua wajah mereka ditutupi oleh guncangan yang sulit ditahan, ketika nyala api berwarna hitam itu muncul. Mereka yang telah mencapai level itu, mereka jelas menyadari tentang nyala api semacam ini. Ini adalah objek yang menakutkan, yang hanya akan muncul dari kesengsaraan nirvana ketiga dan seterusnya. Sebagian besar ahli yang memenuhi syarat untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga, telah terbunuh oleh nirvana Demon Flame yang aneh ini, namun sangat kuat. Oleh karena itu, banyak ahli tahap nirvana merasakan kengerian terhadap hal ini di hati mereka. Itu juga karena kejutan, yang mereka tunjukkan, ketika mereka melihat benda menakutkan, ini benar-benar naik dari tangan Lindong, tidak ada bandingannya. Orang ini, gumam Liu Bai. Bahkan seseorang setenang Liu Bai saat ini, merasakan kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Hatinya bahkan menyebabkan dia terguncang, ketika Lindong telah memanggil jiwa buaya surgawi sebelumnya. Senyum di wajah mempesona Mu Hongling di sampingnya, juga telah sepenuhnya ditarik. Matanya tak tertandingi. Bahkan, dia merasa tidak percaya bahwa objek itu, yang dipandang sebagai hal yang paling menakutkan oleh mereka, yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga, akan benar-benar muncul di tangan Lindong pada saat ini. Seluruh area benar-benar sunyi. Beberapa ahli yang tahu barang-barang itu, menatap api berwarna hitam di tangan Lindong dengan ekspresi kaget. Detik berikutnya, mereka pulih, dan mulai melarikan diri seperti kelinci. Cara mereka seolah-olah mereka takut dengan api berwarna hitam di tangan Lindong, akan datang dan mengganggu mereka. Seluruh alun-alun kuno dipenuhi dengan adegan panik, karena penampilan api iblis nirvana. Pada saat yang sama, Lin Langtian juga akhirnya menjadi sadar. Matanya dengan cepat menyusut saat dia menatap Lindong, yang memegang api iblis nirvana di tangannya. Wajahnya yang padat menjadi lebih pucat. Lin Langtian, cepat mundur, kekuatan kamu pasti tidak akan bisa memblokir api iblis nirvana ini. Ucap Yuan rohmu. Yuan spirit misterius di hati Lin Langtian samar-samar mengandung beberapa kejutan, saat tiba-tiba suaranya terdengar. Suara itu sebenarnya memiliki kepanikan yang langka. Tampaknya keberadaan roh Yuan seperti dia sangat takut pada jenis api iblis nirvana ini. Begitu nyala api ini terkikis dan menyerbu Lin Langtian, kemungkinan roh Yuan ini mungkin benar-benar dibakar menjadi tidak ada. Pada saat ini, Lin Langtian jelas telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri, untuk bertarung dengan kuat di hadapan api berwarna hitam yang menyeramkan. Dia juga jelas menyadari betapa menakutkannya api iblis nirvana. Meskipun dia memiliki kekuatan yang mirip dengan seorang ahli tahap 3 nirvana Yuan dengan bantuan roh Yuan, dia mengerti bahwa, kekuatannya tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari api iblis nirvana. Oleh karena itu, kata-kata dari roh Yuan yang ada di dalam Lin Langtian, baru saja terdengar, ketika tubuhnya dengan cepat melesat dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia berencana untuk sementara mencari aman. Sepertinya agak terlambat untuk pergi sekarang, ucap Lindong. Karena Lindong telah menampilkan kartu truf seperti Nirvana Demon Flame, dia secara alami tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, dia hanya tertawa dingin di hadapan Lin Langtian, yang menarik diri dengan cara yang menyedihkan. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan jiwa buaya surgawi yang menggantung di langit tiba-tiba menundukkan kepalanya yang sangat besar. Cahaya darah berkumpul di tanduk hitamnya yang benar-benar gelap. Akhirnya, ia mengeluarkan suara swoosh, dan langsung merobek udara. Itu membawa gelombang ketajaman yang tak tertandingi, muncul seperti panah yang melesat menembus langit, dan tersentak ke arah Lin Langtian yang dengan cepat menarik.
Sinar cahaya berwarna darah sangat cepat. Bahkan, Lin Langtian saat ini hanya bisa melihat cahaya darah melintas di matanya. Segera, rasa bahaya melonjak di hatinya. Dia tidak berani melemahkan kecepatannya, dan dia memanggil kekuatan Yuan yang agung seperti air banjir. Setelah itu, perisai Yuan Power yang sangat besar terbentuk di depannya. Sinar cahaya melewatinya. Beberapa napas kemudian, itu tanpa ampun menabrak perisai Yuan Power yang sangat besar, seperti meteorit yang melesat ke langit. Bang! Riak liar dan keras melonjak seperti banjir bandang, dan menyebar terus-menerus. Momentum yang spektakuler itu, membuat banyak orang diam-diam menggigit lidah mereka. Retak! Kekuatan perisai Yuan Power itu jelas cukup besar, dan mampu menahan serangan yang tajam oleh jiwa buaya surgawi di sisi yang berlawanan. Namun, daya tahan seperti ini tidak bertahan lama, sebelum banyak garis retak kecil mulai muncul di permukaannya. Garis retak meningkat, namun, sinar cahaya berwarna darah juga paling cepat, pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Jelas, energi dirinya sudah dinetralkan. Ledakan! 2R. Bentrokan berlangsung selama lebih dari 10 detik. Akhirnya, keduanya meledak dan tersebar seperti asap. Swoosh! Tubuh Lin Langtian segera bergegas mundur, saat perisai Yuan Power besar meledak. Namun, meskipun reaksinya cukup cepat, sosok seperti kilat dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang seseorang. Sebuah api berwarna hitam melompat di telapak sosok itu, yang tampak seperti dewa kematian, memancarkan aura mematikan yang pekat. Sosok seperti hantu itu secara alami Lindong, yang sedang menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Dengan bantuan sementara oleh jiwa buaya surgawi, Lindong jelas telah menemukan peluang terbaik untuk menyerang pada saat ini. Dia dengan cepat menekan jarinya ke depan, dan nyala api berwarna hitam tertinggal di jarinya, muncul seperti belati api yang menampakkan udara dingin. Nyala api mengembang. Akhirnya, ia berlari menuju dahi Lin Langtian. Kecepatan itu sedemikian rupa, sehingga Lin Langtian tidak bisa mengelak, meskipun bisa melihatnya dengan jelas. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kengerian melintas di mata Lin Langtian. Namun, dia langsung mengertakkan giginya. Yuan Power yang liar dan kejam menutupi tinjunya, saat ia melemparkannya dengan marah ke dada Lindong. Sikap itu tampaknya dengan maksud memaksa Lindong menarik kembali dan membatalkan serangannya. Tinju yang berisi Yuan Power liar dan keras, dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menarik kembali untuk membatalkan serangannya. Ini adalah sesuatu di luar harapan Lin Langtian. Sebaliknya, sebuah pikiran melewati pikiran Lindong, dan cahaya keemasan melonjak di bawah kulitnya. Dentang! Tinju Lin Langtian secara langsung dan kejam mendarat di dada Lindong. Suara metalik yang samar-samar muncul. Tubuh Lindong juga bergetar hebat. Warna memerah naik di wajahnya. Meskipun pukulan Lin Langtian telah mendarat di tubuh Lindong, dia tidak mengungkapkan kesakitan sedikit pun. Kengerian di matanya telah menjadi lebih padat. Ini karena dia melihat sudut mulut Lindong perlahan diangkat menjadi lengkungan padat. Orang ini benar-benar pergi, dan dengan paksa menahan pukulan dari Lin Langtian, hanya supaya dia bisa melepaskan pukulan membunuh ini. Kamu tidak boleh menggunakan keluarga cabang di kota Yan untuk mengancamku, ucap Lindong. Suara lembut namun dingin perlahan-lahan merembes keluar dari mulut Lindong, saat dia melihat wajah mengerikan Lin Langtian dalam jarak dekat. Lindong tidak takut dengan taktik apapun yang akan digunakan Lin Langtian untuk menghadapinya. Namun, dia sangat khawatir tentang apa yang akan dilakukan Lin Langtian kepada ayah dan kerabatnya. Ancaman dari Lin Langtian sebelumnya telah benar-benar menyentuh titik di hati Lindong, yang benar-benar tidak boleh disentuh. Lindong, jika kamu membunuhku, kepala klan dan yang lainnya tidak akan membiarkan keluarga cabang kota Yan kamu pergi. Ucap Lin Langtian. Aura mematikan menutupi hati Lin Langtian. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara kaget. Suara ini menjadi jauh lebih tajam karena ketakutan. Kamu akan menjadi tidak berguna begitu kamu mati. Tidak ada yang akan melakukan apapun kepadaku karena kematian kamu, ucap Lindong. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan ancaman tingkat rendah semacam ini dari Lin Langtian. Selama dia bisa menonjol di medan perang kuno ini,
dan bergabung dengan Sekte Super, maka, klan Lin selamanya akan memperlakukan keluarga cabang kota Yan sebagai VIP. Mereka pasti tidak akan berani sedikit pun menyakitinya. Ini sudah berakhir, ucap Lindong. Sosok itu, di mana api berwarna hitam terbakar, akhirnya mencapai dahi Lin Langtian seperti belati. Setelah itu, mata Lindong dengan dingin melirik Lin Langtian, yang matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak ragu-ragu saat dia menekankan jarinya ke depan. Mendesis. Api berwarna hitam mendarat sangat telak ke dahi Lin Langtian. Pada saat yang sama, semua kekuatan Yuan Lindong meletus. Pekikan kesengsaraan yang luar biasa tajam, dilepaskan dari mulutnya seperti binatang buas yang terluka. Dalam menghadapi rasa sakit yang hebat seperti ini, satu mata abu-abu dan satu mata hitam asli Lin Langtian tiba-tiba berubah menjadi warna keabu-abuan yang dalam. Dalam waktu singkat, dia tampak seperti telah berubah menjadi orang lain. Mata Lindong sedikit menyusut saat melihat adegan ini. Dia menyadari bahwa pada saat ini, kesadaran Lin Langtian sebenarnya telah digantikan oleh roh Yuan yang misterius di dalam tubuhnya. Bang! Angin tajam menabrak tangan Lindong dengan kejam. Setelah itu, tubuh Lin Langtian menarik diri dengan cepat. Jejak darah mengalir dari dahinya, menyebabkan dia tampak sama ganasnya dengan hantu yang jahat. Meskipun wajahnya ganas, kegembiraan liar yang aneh benar-benar melonjak, hingga sepasang mata kelabu yang dalam pada saat ini. Desir. Kecepatan mundur Lin Langtian sangat cepat. Dalam 2 lompatan, dia benar-benar menyerbu ke ruang terdistorsi. Setelah itu, dia dengan cepat menghilang dari pandangan Lindong. Mata Lindong diam-diam menyaksikan sosok yang telah melarikan diri dengan cepat. Dia sedikit mengaitkan alisnya. Ketika Nirvana Demon Flame melakukan kontak dengan kepala Lin Langtian, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa sifat pengikisan api telah secara serius merusak kesadaran Lin Langtian. Jari ini cukup untuk benar-benar merebut kehidupan kecil Lin Langtian. Gumam Lindong. Api berwarna hitam di jari Lindong tersebar dengan tenang. Pada saat yang sama, jiwa buaya surgawi di langit juga secara bertahap memucat. Lindong menurunkan matanya sedikit, saat dia mengepalkan tangannya. Apakah roh Yuan yang misterius itu, mengendalikan tubuhnya dan melarikan diri? Lindong bertanya dalam hatinya. Setelah Lin Langtian melarikan diri, atmosfer tegang yang menyelimuti bidang kuno, juga tiba-tiba melemah secara bertahap. Semua orang segera mendesah lega. Mata mereka mengandung rasa takut dan hormat yang kaya, ketika mereka melihat sosok di udara sekali lagi. Mereka semua mengerti dengan jelas, bahwa, begitu masalah hari ini bocor ke dunia luar, nama Lindong akan mengguncang seluruh wilayah barat laut. Bahkan, dia bahkan akan memiliki beberapa reputasi di battlefield kuno yang besar tanpa batas ini. Mata Lindong hanya sedikit bergeser di hadapan tatapan semua orang yang ketakutan dan hormat. Segera, dia mendarat dari udara dengan ekspresi tenang. Dengan gelombang di lengan bajunya, jiwa buaya surgawi di langit dengan cepat memucat sebelum berubah menjadi cahaya merah terang, dan sekali lagi masuk ke tombak tulang buaya surgawi. Pemanggilan jiwa buaya surgawi kali ini telah secara langsung menghabiskan 2 garis keturunan kuno di tangan Lindong. Jika dia tidak dapat memperoleh garis keturunan seperti itu di masa depan, kemungkinan sangat sulit untuk memanggil jiwa buaya surgawi lagi. Meskipun Lindong telah kehilangan 2 garis keturunan kuno, pencegahan yang dia buat juga cukup hebat. Dari tatapan orang-orang di sekitar, dengan jelas bahwa, tidak akan ada lagi orang buta yang akan datang dan membuat marah Lindong. Pertempuran ini juga telah mengalahkan musuhnya yang bersumpah, Lin Langtian, sampai yang terakhir menerima luka serius, sampai pada titik di mana tidak mungkin untuk mengetahui, apakah dia akan tetap hidup atau mati. Menurut perkiraan Lindong, jari itu memiliki peluang 80% untuk membunuh Lin Langtian. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang bisa menyelamatkan seseorang, yang kesadarannya telah terkikis sedemikian parah. Bahkan roh Yuan misterius itu tidak memiliki kemampuan ini. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Tanya api kecil. Api kecil juga dengan cepat berjalan mendekat pada saat ini. Matanya menatap wajah Lindong, yang sedikit merah memerah, saat dia bertanya. Lindong menggosok dadanya yang masih memiliki rasa sakit intens yang remanen. Pukulan tegas yang Lin Langtian telah daratkan sebelumnya,
menyebabkan bagian dalam tubuhnya jauh dari tenang pada saat ini. Jelas, dia sedikit terluka. Namun, itu ditekan secara paksa olehnya. Meskipun ia telah membentuk penampilan agung dari pertempuran besar sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang lain yang tergila-gila dengan keserakahan dalam menghadapi godaan dari 4 sekte besar yang misterius. Api kecil jelas mengerti Lindong dengan sangat baik. Ketika Lindong melihatnya dengan cara ini, dia perlahan mengepal batang logam di tangannya, dan melangkah maju. Dia muncul seperti pagoda logam di samping Lindong. Kewaspadaan muncul di mata harimau itu. Dengan berakhirnya pertarungan yang intens, bidang luas saat ini turun ke keheningan yang tidak normal. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar pulih dari pertempuran besar sebelumnya. Hehe, kakak Lindong benar-benar memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Begitu kabar tentang pertempuran ini menyebar, kemungkinan besar kamu juga akan memiliki kualifikasi untuk naik ke ranking Nirvana. Ucap Liu Bai. Orang pertama yang berbicara adalah Liu Bai, yang telah menjadi pengamat sejak awal. Dia tersenyum ke arah Lindong, saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ini hanya beberapa metode yang tidak lazim. Aku hanya beruntung, ucap Lindong. Lindong tidak berani meremehkan orang ini, yang merupakan orang dengan kemampuan paling tersembunyi, di antara 4 tuan besar wilayah barat laut. Dengan mengandalkan persepsi energi mentalnya, ia dapat merasakan bahwa kekuatan Liu Bai ini, jelas lebih besar dari Tian Zhen dan 2 lainnya. Yang terbaik adalah dia tidak dengan mudah menyinggung orang seperti itu pada saat ini. Meskipun Liu Bai tidak campur tangan dan membantu Lindong sebelumnya, jelas bahwa Lindong tidak akan menaruh dendam padanya. Hubungan di antara mereka adalah hubungan yang dangkal. Sebelumnya, karena Liu Bai tidak mengambil keuntungan dari situasi dan menyerangnya, itu bisa dianggap sebagai bentuk bantuan juga. Jika kelompok Liu Bai juga telah menyerang sebelumnya, kemungkinan Lindong hanya bisa melarikan diri dengan sengsara hari ini, terlepas dari berapa banyak kartu truf yang dimilikinya. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong. Memerangi kelompok 4 pria Tian Zhen sudah mencapai batasnya. Hanya ada pemenang di dunia ini, dan itu bukan keberuntungan. Ucap Yan Shen. Yan Shen di sampingnya tertawa lemah. Matanya menatap Lindong dan berkata, "Sepertinya aku telah meremehkan kamu. Jika bukan karena lokasi sekarang tidak tepat, aku mungkin tidak dapat mengendalikan diri dan menyisakan kamu." Si Pluto Hen, Yan Shen cukup terkenal di medan perang kuno ini. Namun, jika kamu ingin bertarung dengan saudara Lindong, benar-benar mustahil untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan. Ucap Liu Bai, lalu tersenyum. Sudut mulut Yan Shen bergerak, tetapi dia tetap tidak berkomentar. Si Pluto Hen, Yan Shen, ucap Lindong sedikit terkejut. Tampaknya, Yan Shen ini memang bukan orang biasa. Namun, ia jelas tidak memiliki informasi yang cukup dengan kelompok Liu Bai. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui rumor apa yang ada tentang Yan Shen ini. Namun, aku sangat ingin tahu mengapa orang seperti kamu, yang telah berkeliaran di wilayah timur laut, akan datang ke wilayah barat laut kami. Meskipun harta karun kuno ini luar biasa, aku mendengar bahwa wilayah timur laut juga memiliki harta yang sangat besar bukan? Liu Bai tersenyum dan bertanya. Ada kerajaan super yang menargetkan harta karun di wilayah timur laut, itu relatif, wilayah barat laut ini adalah tempat terlemah di antara beberapa wilayah besar. Secara alami, aku telah memilih untuk datang ke sini, untuk mengguncang segalanya. Yan Shen berbicara dengan samar. Lindong samar-samar memiliki beberapa pemahaman tentang area luar dari battlefield kuno ini, setelah mendengar percakapan antara keduanya di samping. Ada banyak harta yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini. Bahkan, harta yang berada pada tingkat yang mirip dengan harta karun kuno ini tidak unik. Hanya ada waktu setengah tahun untuk perang 100 kerajaan. Selama sisa waktu ini, para ahli yang ingin menonjol dalam perang 100 kerajaan, perlu mendapatkan berbagai warisan, menyerap, mengasah, dan sepenuhnya mengendalikan mereka. Karena itu, kemungkinan seluruh battlefield kuno ini telah mengalami kekegilaan dalam mencari harta. Bahkan, kerajaan super itu, yang diberkati dengan latar belakang yang sangat kuat, tidak mau ketinggalan.
Perkelahian sengit, yang mirip dengan yang terjadi di Ancient Treasure Trove saat ini, kemungkinan muncul satu demi satu di berbagai tempat di dalam battlefield kuno. Pada saat ini, hampir semua orang berusaha memperkuat diri. Ini karena Perang 100 Kerajaan adalah tempat para elit sejati akan berkumpul. Mencoba untuk menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan dipilih oleh sekte-sekte super itu bukanlah tugas yang mudah. Ucap Liu Bei. Liu Bei tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengatakan hal lain. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat keempat pintu kuno besar di lapangan. Ekspresi panas secara bertahap muncul di matanya. Karena pertarungan sudah berakhir, kita harus memulai langkah yang paling penting, ucap Liu Bei. Liu Bei mengulurkan tangannya. Kunci rahasia kuno muncul di sana. Sementara itu, sinar cahaya berserakan dari kunci rahasia. Mengikuti cahaya unik yang tersebar dari kunci rahasia, sebuah pintu besar kuno, yang tetap diam dan tanpa aktivitas, meskipun berbagai teknik yang digunakan oleh orang-orang di sekitar, sebenarnya memiliki kilau samar yang merembes keluar darinya. Ancient Secret Key perlahan-lahan melayang dari tangan Liu Bei. Cahaya yang dipancarkan menjadi semakin padat. Akhirnya, cahaya berkumpul, dan tampaknya telah membentuk simbol misterius, yang bersinar ke pintu kuno yang tertutup rapat. Ledakan 2R. Setelah cahaya simbol misterius bersinar ke sana, pintu perunggu besar, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya perlahan-lahan membentuk celah di depan banyak mata panas yang mendidih. Saudara Lindong, tampaknya kunci rahasia aku adalah kunci yang pas pada pintu perunggu ini. Kami akan masuk dulu. Mari kita bertemu jika ada kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Ucap Liu Bei. Mata Liu Bei yang panas melihat pintu perunggu tempat celah telah dibuat. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Lindong. Dengan lambaian tangannya, kunci rahasia kuno melepaskan lingkaran cahaya yang menutupi kelompoknya. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara swoosh, dan masuk ke pintu perunggu. Bergerak. Setelah kelompok Liu Bei masuk pintu perunggu, yang terbuka untuk menunjukkan sedikit celah, sekali lagi tertutup rapat. Ini menyebabkan semua orang kecewa. Ayo lakukan juga, gumam Lindong. Sebuah kegembiraan muncul di hati Lindong, setelah melihat kelompok Liu Bei berhasil memasuki pintu perunggu, dan mendapatkan warisan. Setelah itu, dia berbalik ke arah Flame kecil dan mengucapkan kata-kata itu. Baik. Little Flame mengangguk. Mereka berdua mengeluarkan kunci rahasia kuno pada saat yang sama. Segera setelah itu, dua pintu perunggu kuno memancarkan cahaya yang unik. Tanda-tanda sudah dibuka dengan samar-samar. Pada saat yang sama, Yansen juga mengeluarkan kunci rahasianya, yang bergema dengan pintu perunggu besar terakhir. Semua orang di sekitar lapangan besar menyaksikan adegan ini, dengan keserakahan yang tak tertandingi. Napas beberapa orang tanpa sadar menjadi kasar. Jelas, ada pergulatan antara keserakahan dan alasan mereka. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat banyak pasang mata serakah di sekitarnya. Tatapannya hanya menatap pintu perunggu, yang telah dihubungi oleh kunci rahasia di tangannya. Dia bisa merasakan riak kuno yang ada di dalam pintu perunggu besar. Semacam rantai dari suatu tempat merembes keluar dari dalam dan berlama-lama di sekitar Lindong. Apakah ini warisan milikku? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera, kunci rahasia kuno di tangannya membentuk simbol tua yang tercetak di pintu perunggu besar. Setelah itu, pintu besar yang disegel akhirnya perlahan dibuka. Bergerak. Pada saat yang sama, dua pintu perunggu di depan api kecil dan Yansen, juga secara bertahap dibuka. Aroma purba perlahan-lahan menyebar dari dalamnya. Flame kecil, hati-hati, ucap Lindong. Sebuah cahaya melilit Lindong. Dia bisa merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari pintu perunggu, secara samar-samar menarik tubuhnya ke dalamnya. Segera, dia menoleh, menghadap Little Flame dan mengingatkan dengan suara pelan. Selanjutnya, keduanya akan terpisah untuk beberapa waktu. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan mereka temui dalam warisan itu. Dengan memberikan kunci rahasia kuno ke api kecil, Lindong memberinya peluang besar. Apakah Little Flame akan dapat memanfaatkan kesempatan sepenuhnya, akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Iya, Flame kecil mengangguk berat. Dia tahu bahwa kunci rahasia kuno ini sangat berharga. Bahkan,
mereka harus selamat dari pertarungan hidup dan mati yang intens, demi mempertahankan kunci ini. Tubuh 3 orang ini mulai terangkat, setelah dibungkus oleh lingkaran cahaya. Setelah itu, mereka bergegas menuju pintu perunggu yang terbuka itu. Swoosh! Saat mereka bertiga bergerak, lebih dari 10 sosok dengan mata merah, darah tiba-tiba keluar dari sekitar mereka, lalu, mereka menyerang. Sebaliknya, mereka langsung menuju pintu perunggu yang terbuka. Tampaknya masih banyak orang yang tidak bisa mengendalikan keserakahan di hati mereka. Boom! Kelompok Lindong diam-diam menyaksikan 10 orang lebih, yang telah dibebankan ke depan, dan sedikit menggelengkan kepala. Setelah itu, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tiba-tiba meledak menjadi kelompok darah segar, ketika mereka baru saja memasuki pintu perunggu. Darah segar tersebar di seluruh lapangan. Aroma darah menyebar, menyebabkan ekspresi orang-orang yang akan bertindak menjadi pucat. Di tengah banyak tatapan yang secara bertahap berubah redup dari kekecewaan, kelompok Lindong akhirnya bergegas ke pintu perunggu kuno itu. Setelah itu, pintu-pintu besar itu mengeluarkan derit sebelum perlahan-lahan mati. Mereka abadi dan tidak bergerak, muncul seperti sebelumnya, ketika mereka tertutup debu, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.